Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan King Obro si Raja Panen. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman King Obro dimanapun Anda berada, pada pagi ini kita kembali akan membuat sebuah video yang bertema tentang jarak tanam yang ideal sesuai dengan pertanyaan rekan kita di video-video yang telah lalu. Bang, apa efeknya kalau seandainya jarak tanam itu tidak ideal? Jadi pada kesempatan ini kita akan menjawab video itu teman-teman. Akan menjawab pertanyaan itu pada kesempatan ini. Jadi teman-teman King Obro dimanapun berada, jarak tanam itu sangat berefek teman-teman. Sangat berpengaruh bagi si petaninya teman-teman. Yang mana teman-teman, pengaruh itu bukan dalam jangka yang sebentar teman-teman. Bukan dalam jangka waktu yang sedikit. Sampai ditumbang sawitnya teman-teman, pengaruh itu baru hilang pada petani tersebut teman-teman, apabila menanam sawit tidak sesuai dengan jarak tanam yang ideal. Apa pengaruhnya? Coba kita perhatikan pada sawit ini teman-teman. Ini adalah sawit pelepah pendek yang sangat-sangat tidak menggunakan jarak tanam yang ideal teman-teman. Jadi teman-teman, sawit ini ditanam dengan ukuran 5 kali 5 teman-teman. Sawit pelepah pendek ditanam 5 kali 5 teman-teman. Jadi teman-teman, efeknya itu akan sampai sawit ini ditumbang teman-teman. Barulah berakhir pengaruh tersebut. Apa pengaruhnya? Pertama coba kita perhatikan ini teman-teman. Kita tengok pelepahnya teman-teman. Gangnya tidak ada. Baru sawit sebesar ini pelepahnya sudah nyatu teman-teman. Pelepahnya sudah nyatu. Untuk lewat saja di gang ini teman-teman, susahnya. Apalagi untuk panen teman-teman. Ini adalah efek pertama kalau kita menanam sawit jaraknya tidak ideal. Walaupun sawit pelepah pendek teman-teman, pelepah pendek, tetapi apabila jaraknya terlalu dekat, maka efeknya akan berpengaruh teman-teman. Kita tengok ke gang ini teman-teman, tidak ada tempat bisa lewat teman-teman. Pelepahnya sudah bersilang. Baru sawit sebesar ini pelepahnya sudah bersilang. Coba tengok teman-teman. Arah sini juga teman-teman. Itu pengaruh yang pertama. Gangnya tidak ada yang kosong. Untuk lewat saja susah, apalagi untuk memanennya teman-teman. Yang kedua teman-teman, pengaruh apabila penanaman sawit jarak yang tidak ideal, jarak yang begitu dekat, maka buahnya pasti otomatis akan kecil teman-teman. Kenapa? Karena pelepah yang bersilang ini, tidak akan bisa mengembang seperti sawit-sawit lainnya. Efeknya buahnya otomatis akan kecil teman-teman. Coba tengok buahnya teman-teman. Buahnya tidak ada pun kecil teman-teman. Kenapa? Karena efek dari pelepah seperti ini teman-teman. Coba tengok teman-teman, nah pelepahnya rimbun, gelap.
buahnya teman-teman. Sawit usia 5-6 tahun buahnya masih sebesar ini. Buahnya masih sebesar ini. Kenapa? Karena efek dari pelepahnya teman-teman. Efek dari penanaman sawit jaraknya tidak ideal teman-teman. Coba kita tengok pokok yang ini teman-teman. Bagaimana buahnya? Coba tengok buahnya teman-teman. Buahnya kecil-kecil. Kecil-kecil buahnya. Efek dari penanaman sawit jarak yang tidak ideal. Coba kita tengok yang ini teman-teman. Buahnya kecil-kecil. Buahnya kecil-kecil teman-teman. Jadi pengaruh ini sampai kapanpun, bahkan sampai sawit ini besar, egrek, buahnya pasti akan tetap kecil-kecil. Karena pelepahnya tidak akan bisa ngembang karena ditahan oleh pelepah pokok satu yang lagi. Nah, jadi teman-teman itulah pengaruhnya. Sedangkan waktu kecil ini saja teman-teman, waktu sawit ini kecil saja, susah manennya. Apalagi kalau seandainya sawitnya sudah egrek teman-teman. Pelepahnya pasti bersilang, pelepahnya pasti berdiri semua, susah manennya ini teman-teman. Kenapa? Karena penanamannya jaraknya tidak ideal. Jadi penanaman sawit yang ideal sangat berpengaruh bagi tanaman sawit yang kita tanam teman-teman. Jadi teman-teman sahabat obrok dimanapun, inilah pengaruh besar dari penanaman sawit yang tidak ideal. Jadi teman-teman, sebelum kita menanam sawit, tentukan jarak ukur yang ideal terlebih dahulu, baru kita menanam sawitnya. Supaya apa? Supaya hasilnya memuaskan untuk di kemudian hari. Nah, cukup sekian video kita pada hari ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel ini, tekan like, komen, dan subscribe. Supaya kami lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang berkenaan tentang sawit. Sekian terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.